Hai semua, gua Wasa. Oke, kayak di judul video ini kita unboxing dan lihat kelengkapan serta cobain sedikit ya handphone terbaru dari Motorola, Moto G86 atau 86 Power 5G. Ya, jadi bukan yang layar-layar lengkung lagi. Kali ini Motorola nggak bawa yang power alias dari baterainya. Kapasitas baterainya itu gede, 6720, jadi di atas 6500 ya. Dan ini warna-warna aslinya tuh ada 4 macam. Dan ngomongin harganya, setaunya gue pas video ini tayang tuh gue belum dikasih tahu pasti, tapi sekitar 4 jutaan, 4,3 atau 4,4 juta gitu. Jadi bisa jadi tambahan list nih buat temen-temen yang lagi nyari handphone dengan baterainya badak di harga 4 jutaan. Terus ini storage yang gue pegang itu 8256 dan warnanya ini. Terus ini juga udah bahasa Indonesia semua, walaupun tadi gue baca ya, ini baterainya 6720, kapasitas terukurnya itu 6520. Terus dia ada tahan air tawar hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit, tidak kedap air. Jadi kalau yang gue dikasih tahu dia juga punya IP68 dan juga IP69. Ini ada segelnya satu di sini. Kita lihat aja langsung isi di dalamnya. Boxnya warna putih gini. Oh, langsung kelihatan handphone ya. Oh, langsung di casingin begini. Oh, by the way, dia lensa utamanya tuh 50 megapiksel sama 8 megapiksel ya. Jadi lensanya tuh cuma 2. Cuma di sini kayak kelihatannya ala-ala ada 4 sebenarnya. Oh, iya tahu gue. Kelihatan fisik. Kalau lensa utama nih yang kiri atas, yang lensa temennya ini kiri bawah. Ini yang kanan bawah ini nggak ada loh guys. Ini cuma kayak hiasan-hiasan aja. Ini aslinya cuma plastik doang, bukan lensa beneran ya. Ya jadi lensa beneran cuma ini sama ini. Dan ini ya LED flash biasa. Ini udah dipakein casing gini ya. Dapat casingnya hard case dan ini kelihatan casingnya juga casing daur ulang gitu. Tuh materialnya kayak gini udah apal banget lah gua. Bagus. Nice. Cuma dapatnya hard case, jadi hati-hati nih kalau teman-teman amit-amit handphonenya jatuh, impact-nya tuh bakal langsung ke handphone teman-teman ya. Terus material back covernya ini dilapisin sama leather gitu. Terus juga ini frame-nya berasa dan kelihatan di polikarbonat. Ini yang depannya ada tulisannya seperti ini guys. Ya. Moto G86 Power. Terus ini dapat apa lagi? Coba kita lihat. Kayaknya nggak dapat anti gores deh. Ini memperkenalkan kayak gitu-gitu. Oh, ini ada tulisannya. Kalau yang ini katanya sensor cahaya. Oh, masa iya ya? Iya aja deh. Sensor cahaya ya. Oke, speakernya. Oh, speakernya nih kalau gue baca cuma bawah doang. Jadi nggak 2. Yang atas tuh enggak, jadi speakernya mono, sensor sidik jari juga ada di dalam layar. Ntar kita cek. Berarti layarnya ini ya, AMOLED gitu. Ini informasi hukum, keselamatan dan peraturan. Ini SIM card ejectornya. Oke, kita cek juga SIM cardnya. Harusnya sih 2 nano SIM wajib ya, nggak 1 doang. Cuma hybrid atau bener-bener dual aja nih. Kita cek. Oh, iya hybrid guys. Jadi kalian bisa pakai 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card plus 1 micro SD. Jadi tidak bisa 3 slot ya, harus 2. Jadi milih salah satunya tuh, dual nano atau 1 nano plus micro SD. Ya, terus ini dapat kepala chargernya itu, ini kan baterai gede ya. Berapa watt dapatnya kita? 33 watt kepala chargernya guys. Oke, dan ini kabelnya tuh masih yang Type A to Type C, jadi bukan yang C to C. Oke, kelengkapannya udah selesai semua, ini casingnya juga. Oke, sekarang kita buka dulu nih pelindung layarnya, kertasnya ini. Ya, by the way, ini Motorola dari tadi gua cek-cek kagak ada yang pakai ini ya, plastik. Bener-bener menjaga lingkungan banget. Ininya aja kertas nih, stikernya. Dan iya guys, kita nggak dapat anti gores layar. Jadi buat teman-teman yang beli Motorola G86 ini, saya harapkan Anda beli anti goresnya aja dulu. Terserah mau yang tempered glass atau
yang film hidrogel biasa. Terserah selera teman-teman deh. Cuma kalau ngelihat layarnya sih ini agak flat ya bagian depannya. Jadi teman-teman boleh pakainya tuh yang ini aja, apa namanya? Yang glass gitu. Bagian atasnya ada tulisan Dolby Atmos. Tuh, ini mikrofon, dan iya sih nggak ada lubang lagi buat kayak keluaran udara dari speaker ya. Mau volume, power, sekalian nyalain deh. Power, terus langsung hello moto. Ini mikrofon lagi type C-nya sama speaker, dan di sebelah kiri polosan aja. Baterainya 6750 tapi beratnya ini nggak begitu ketara kayak di atas 6500 sih. Oke, gue setting dulu ya, terbalik lagi. Oke, jadi ini dia tampilan utamanya Motorola G86 Power ya, dan dia itu ini beberapa gue install sih. Nih, aplikasi yang udah terinstall dikit banget, nggak ada banyak gimana gitu, karena tadi juga kayak biasa gue udah sempat screenshot ya beberapa yang dibutuhkan. Kayak gini, aplikasi total ada 37 pas pertama kali mau nyalain dan update. Terus storage yang kepake by default itu 20 GB aja. Kalau ngeliat sistemnya tuh segini ya. Habis itu gue juga udah ngetes Antutu sampai 3 kali sebenarnya. Susah banget kayaknya nyentuh sampai 700 ribuan. 695, 689, 691 kayak gitu-gitu. Jadi mungkin nanti gue tes lagi buat di video reviewnya kali nyampe 700 ribuan. Cuma kan segini aja udah oke lah buat kelasan handphone yang emang lebih mengedepankan baterainya. Nih, tadi terakhir gua tes dapatnya segini. Terus kalau ngomongin chipsetnya sendiri, dia pakai MediaTek Dimensity 7400 ya guys. Nah, dengan RAM yang tadi 8 GB, gua sih tadi ngecek di About Phone. Terus ada RAM-nya nih, bisa kita boost juga sampai 16 GB. Cuma by default itu AI Auto dia di 2 GB aja sementara ini. Terus kalau ngomongin soal AI-nya, tadi gua cek-cek kayak bagian moto ini bukan sih, ini lebih ke personalize ya. Cuma dibikin menu sendiri sama Motorola. Terus nah ini ada Smart Connect. Nah, Smart Connect yang biasanya bisa teman-teman kayak cache display gitu atau mirroring gitu ke laptop, ke handphone lain, ataupun bahkan ke TV gitu kayak gini-gini. Ini juga ada ya, ternyata kita masih dapat fitur yang lumayan kepake kalau misalkan mau presentasi atau mau ngasih tahu siapa-siapa gitu terkait apa yang ada di handphone kita, mau kita lempar biar ke layarnya lebih besar. Oh, ini minta update, nanti aja deh diupdate ya. Terus tadi juga ngelihat di bagian kamera kayak biasa gue tuh ngelihatnya di watermark ya. Settingan watermarknya ini ada 2 macam. Defaultnya kayak gini, dan kita bisa custom juga bagian nama kita nih, kayak gue tulis tadi AWW, nanti dia muncul di kiri sini tuh ya. Mana kok hilang, bentar, ke itu, sorry kepencet. Nah ini kayak gini, atau yang satu lagi seperti ini guys, jadi lebih ada frame-nya ngekotak gitu, kanan kiri atas bawah pojokannya. Terserah seleranya mana. Kalau gue sih depannya yang pertama aja, yang lebih simple kenanya. Terus buat mode videonya ini gue cek Full HD. Oh, oke. Kamera belakangnya kalau mau 60 fps nggak bisa 4K. Dia auto pindah ke 30 fps kalau kita ngechat yang 4K. Jadi kalau mau 60 fps bisanya di Full HD aja. Terus kalau kamera depannya, kamera depan nggak ada 60 fps sama sekali, cuma 4K 30 atau Full HD 30. Oke, ada mode slow motion, video, foto, potret, mode pro, sama more. More-nya ada segini. Mode foto nih 1x 0,5. Wow, 0,5-nya lebar banget ya, luas gitu. Ini makro. Kalau makro kayaknya pakai lensa ultra wide-nya nih. Oh iya ding, bener. Makro sekali. Dan ada watermark-nya. Dia tuh larinya langsung ke Google Foto ya guys. Nih kayak begini. Bagus kok.
oke lah. Yang penting baterainya. Yang bikin penasaran ya nanti ngecasnya berapa lama nih. Baterai 6700-an, tapi ngecasnya 33 watt ya. Oh iya, NFC suka ditanyain. NFC ini gue cek ada. Tuh ya guys. NFC-nya kayak gini. Bisa contactless payment, ada Google Wallet juga, tapi dia di Indonesia belum bekerja dengan baik sekali. Terus bagian display, biasanya teman-teman suka nanya, ini kan karena AMOLED, ada ini enggak sih always on? Nggak ada always on display yang bener-bener selalu nyala. Karena tadi sih kalau gua cek ada bagian display, terus adanya itu screen saver. Ini ada screen timeout, misalkan kita taruh 30 detik aja, terus screen saver adanya kayak begini. Tuh pilihannya. Tadi by default tuh color, terus gue ubah ke clock, atau mau foto atau home apa ini, home controls, terus preview kayak begini. Twing. Tuh di pojok kiri atas dia muncul jam. Cuma kenanya screen saver bisanya tuh kayak gini. Kalau lagi docking dan juga lagi dicas dia muncul. Kalau nggak dicas mungkin yang bahasanya kayak always on display-nya kalau nggak sambil dicas dia nggak bisa muncul gitu. Terus buat ininya nih apa tadi fingerprint kan belum gua set. Mari kita set, kita pakai pattern aja gini, simple. Terus ini aja, mana fingerprint oke. Setup oke. Dan ini satu dua. Oh iya, ngomong-ngomong ini getar handphonenya tidak murah ya, tidak zing 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 gitu, enggak. Dia lumayan padat, pokoknya masih enak. Kalau teman-teman suka yang handphone vibrate gitu, ini masih enak sih. Nah, gue cuma ngetes satu fingerprint doang ya, tapi pakai 2 jari. Kita cobain bisa atau tidak. Pertama jari jempol kanan, oke bisa. Yes, jari jempol kiri. Yes, bisa juga dah. Bisa ngirit doang sih fingerprintnya, cuma ya sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget. Ya udah, paling habis ini teman-teman lihat sampelnya aja, contoh foto sama video yang gue dapetin awal ini aja ya. ...1080 60 fps. Skin tone kalau nge-shoot orang masih oke. Autofokusnya mana nih? Oke. Main cepet. Oke. Bagus. Kita bawa jalan kaki. Hari Sabtu Satmori itu menyenangkan karena tidak begitu ramai. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau depannya 1080p 30 fps gue cobain ya. Bisa 4K 30 cuma ya 1080 aja biar nggak berat-berat banget lah file size-nya. Terus juga nggak bisa 60 fps. Di bawah jalan kaki biasa kayak gini. Terus ngelihat belakang awannya ya begitu deh. Dah segini aja sampelnya. Gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar suka nggak sama videonya. Kita lanjut lagi. Oke ya, paling segini aja dulu video unboxing dan nyobain Motorola yang terbaru ini, yang lebih concern ke bagian baterainya. Kalau teman-teman punya budget 4 jutaan ini boleh dimasukin wishlist, apalagi kalau kalian seneng yang Androidnya tuh masih clean dan layaknya kayak Android murni. Ini belum banyak bloatware, harusnya asik sih. Terus gue nemuin nih, pas kita taruh tengkurap gini misalkan, terus taruh telentang, tuh nyala guys, screensavernya. Ternyata nggak mesti di itu ya, nggak mesti di apa namanya, nggak mesti dicas. Nah, atau gue lock nih, ini muncul nggak? Nggak muncul. Tapi kalau tengkurap terus diginiin, nggak muncul juga deh. Muncul tanpa dipencet.
Ini bakalan ngilang nggak? Oh ngilang, ya. Jadi nggak bisa nongol terus ya. Oh mesti disentuh guys. Ya kayak gitu. Ya udahlah. Intinya demikian dari gue videonya terkait nyobain nih Motorola yang terbaru. Kalau rame nanti gue bikinin video reviewnya ya. Dari kemarin kalau Motorola versus mulu bosen juga. Pengen yang dia sendirian gitu biar lebih fokus dan bisa lebih banyak apa yang gua rasa fitur-fiturnya yang lebih kepake di kehidupan sehari-hari. Oke, drop komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.